thing that happens when you fast that does not happen when you eat 3 meals a day is that your energy metabolism shifts so that you start burning fats. And you produce what are called ketone bodies. Ketone bodies are very good for your brain, and I'll talk about that in a minute. Okay, why does fasting bolster brain power? Fasting is a challenge to your brain. And your brain responds to that challenge of not having food by activating adaptive stress response pathways that help your brain cope with stress and resist disease. Selama ini, sebagian orang mungkin menganggap puasa merupakan salah satu ritual yang dijalani untuk memenuhi tuntunan agama atau tradisi semata. Banyak yang telah mengetahui manfaat puasa untuk kesehatan, mulai dari menurunkan berat badan, menjaga kesehatan jantung, meningkatkan metabolisme tubuh, menstabilkan gula darah, bahkan terdapat penelitian yang menunjukkan bahwa puasa bermanfaat untuk mencegah pertumbuhan sel-sel kanker. Pada agama dan kepercayaan tertentu, puasa tidak hanya menahan masuknya makanan dan minuman ke dalam tubuh dalam kurun waktu tertentu, tetapi juga dituntut untuk menahan emosi negatif, pikiran negatif, dan juga aktivitas seksual. Namun, banyak yang belum memahami mengapa hal tersebut juga perlu dilakukan dan apa makna di baliknya. Kebutuhan energi banyak terserap oleh otak, emosi negatif, dan aktivitas seksual. Jika merujuk pada hukum kekekalan energi yang menyatakan bahwa energi tidak dapat diciptakan dan dimusnahkan, tetapi hanya dapat berubah dari satu bentuk ke bentuk lainnya, maka dengan mengistirahatkan atau mempuasakan pikiran atau emosi negatif dan aktivitas seksual, energi yang besar di dalam tubuh dapat ditransformasikan dalam bentuk lainnya, di mana energi-energi yang terbuang sia-sia tersebut bisa Anda fokuskan untuk hal yang lebih produktif. Energi-energi tersebut akan bertransformasi menjadi ide-ide, pikiran-pikiran yang cemerlang, spirit, serta kekuatan yang menunjang kesuksesan Anda dalam segala hal. Sejak zaman Nusantara kuno, leluhur kita telah mengenal tradisi puasa dan berbagai macam jenisnya, dengan tujuan untuk meningkatkan energi spiritual, mencari ilham, ilmu kesaktian, kekuatan, dan lain sebagainya. Dan semuanya bermuara pada puasa sebagai salah satu syarat utama. Mengapa puasa begitu dahsyat dan memiliki pengaruh yang besar bagi kehidupan manusia? Mari kita bahas. Tradisi puasa memiliki sejarah sangat tua dan tidak pernah lepas dalam sejarah peradaban manusia. Hampir seluruh penganut agama dan kepercayaan di dunia memiliki tradisi puasa. Tidak hanya pada 3 agama samawi, ibadah puasa pun telah dijalankan masyarakat Mesir kuno, Yunani, Romawi, dan Cina kuno. Bangsa Ponik di Mesir berpuasa untuk menghormati Dewi Isis sekitar 193 sebelum Masehi. Puasa dalam Yunani kuno dianggap sebagai persiapan awal menghadapi peperangan. Bangsa Romawi pun meniru ritual puasa dari bangsa Yunani. Mereka percaya puasa bisa menjadi benteng diri karena mengandung 2 dimensi kekuatan, baik secara fisik maupun metafisik, yaitu ketahanan dan kesabaran. Sedangkan dalam ajaran Cina kuno, puasa termasuk salah satu ajaran Buddha dalam rangka menyucikan diri. Puasa telah digunakan sebagai terapi setidaknya sejak abad ke-5 sebelum Masehi, ketika dokter Yunani Hippocrates merekomendasikan pantang makanan atau minuman untuk pasien yang menunjukkan gejala penyakit tertentu. Pemahaman tentang efek fisiologis puasa mulai berkembang di bagian akhir abad ke-19, ketika beberapa studi terorganisir pertama tentang puasa dilakukan pada hewan dan manusia. Pada abad ke-20, metode puasa menjadi semakin canggih dan beragam. Beberapa dokter mengenali naluri puasa, di mana pasien dalam keadaan penyakit tertentu secara alami mengalami kehilangan nafsu makan. Beberapa dokter percaya bahwa pemberian makanan selama keadaan tertentu tidak diperlukan dan bahkan mungkin merugikan, karena puasa dianggap sebagai bagian alami yang penting dari proses pemulihan. Ketika Anda tidak makan untuk sementara waktu, beberapa hal terjadi dalam tubuh Anda. Misalnya, tubuh Anda akan mengubah kadar hormon untuk membuat lemak tubuh yang tersimpan lebih mudah diakses dan memulai proses perbaikan sel yang penting. Adapun beberapa manfaat lain puasa pada kesehatan, di antaranya mengontrol gula darah. Sejumlah studi menyebut
puasa dapat mengontrol gula darah. Studi yang melibatkan 10 orang penderita diabetes tipe 2 menunjukkan bahwa puasa dalam rentang waktu tertentu dapat signifikan menurunkan kadar gula darah. Pembatasan asupan kalori dalam tubuh saat orang berpuasa juga dapat mengurangi resistensi insulin. Dengan mengurangi resistensi insulin, sensitivitas tubuh terhadap insulin dapat meningkat, sehingga glukosa dari aliran darah bisa berpindah ke sel tubuh lebih efisien. Selain itu, gula darah seseorang saat berpuasa juga cenderung menurun. Dengan demikian, manfaat puasa bagi kesehatan dapat berguna bagi orang yang beresiko diabetes. Mengurangi peradangan. Sejumlah penelitian menunjukkan puasa dapat membantu mengurangi peradangan dalam tubuh dan meningkatkan kesehatan secara keseluruhan. Peradangan dapat mempengaruhi kemampuan tubuh saat melawan infeksi. Para ahli menyebut peradangan berpotensi jadi biang penyakit jantung, kanker, dan beberapa penyakit lainnya. Studi kecil membuktikan tingkat peradangan seseorang yang berpuasa lebih dari 12 jam sehari dapat menurun secara signifikan. Meningkatkan kesehatan jantung. Penyakit jantung selama ini masih menjadi penyebab utama kematian di seluruh penjuru dunia. Studi yang melibatkan 110 orang dewasa dengan kelebihan berat badan menunjukkan puasa selama 3 minggu secara signifikan menurunkan tekanan darah, kadar trigliserida, dan kolesterol jahat dalam darah. Selain itu, penelitian pada lebih dari 4.000 orang juga membuktikan puasa dapat menurunkan penyakit jantung koroner dan diabetes, di mana tekanan darah, kolesterol, dan diabetes adalah faktor risiko utama penyakit jantung. Memperbaiki suasana hati. Setelah beberapa hari berpuasa, proses detoksifikasi fisik dan mental dalam tubuh dapat berjalan secara alami. Detoksifikasi fisik bisa terjadi karena racun yang tersimpan dalam lemak tubuh dapat terurai. Selain itu, puasa juga dapat meningkatkan hormon endorfin. Saat tubuh memiliki lebih banyak hormon endorfin, Anda bisa merasa lebih baik atau lebih bahagia. That happens when you fast that does not happen when you eat 3 meals a day is that your energy metabolism shifts so that you start burning fats. And you produce what are called ketone bodies. Ketone bodies are very good for your brain, and I'll talk about that in a minute. Okay, why does fasting bolster brain power? Fasting is a challenge to your brain, and your brain responds to that challenge of not having food by activating adaptive stress response pathways that help your brain cope with stress and resist disease. Menurut Dr. Mark Madsen, seorang profesor neurologi dari Universitas Johns Hopkins, puasa telah terbukti meningkatkan neurogenesis di otak. Neurogenesis adalah pertumbuhan dan perkembangan sel-sel otak maupun jaringan saraf baru. Tingkat neurogenesis yang lebih tinggi dapat meningkatkan kinerja otak, memperbaiki sel-sel memori, memperbaiki mood atau suasana hati, dan meningkatkan kemampuan berkonsentrasi. Puasa tidak hanya meningkatkan proses neurogenesis, tetapi juga meningkatkan produksi protein yang berperan penting bagi sel-sel otak kita. Saat berpuasa, jumlah glukosa akan menjadi sangat terbatas. Dalam kondisi tersebut, tubuh akan mengalihkan sumber bahan bakar yang awalnya glukosa menjadi lipid atau lemak. Awalnya, tubuh akan menggunakan glikogen atau gula yang disimpan pada otot dan hati sebagai energi. Setelah gula dibakar habis, tubuh akan mulai membakar lemak dan mengubahnya menjadi keton. Keton adalah bagian kecil dari lemak yang digunakan sel sebagai sumber energi. Perubahan sumber energi saat berpuasa inilah yang kemungkinan memberikan manfaat untuk kesehatan otak. Peralihan metabolisme dari menggunakan glukosa ke keton sebagai sumber energi terjadi setelah sekitar 10 hingga 14 jam tidak mengkonsumsi makanan, tergantung seberapa aktif seseorang. Perubahan sumber energi untuk otak selama puasa ternyata meningkatkan fungsi otak dalam mengantarkan sinyal-sinyal tertentu. Hal ini dibuktikan dengan dilepaskannya lemak sebagai keton ke dalam darah untuk energi. Puasa yang dikombinasikan dengan olahraga juga menunjukkan manfaat yang sangat baik untuk otak. Keduanya dapat meningkatkan jumlah mitokondria dalam neuron. Mungkin kamu menganggap rasa lapar yang ada pada tubuh adalah hal yang kurang baik. Namun, otak sebagai pusat pengatur rasa lapar juga mendapatkan manfaat akibat munculnya rasa lapar saat seharian berpuasa. Hormon lapar yaitu grelin akan memicu tubuh mengalami proses autofagi. Proses ini yang akan mendukung terjadinya penghancuran sel-sel tua yang ada pada otak, sehingga sel yang ada pada otak dapat dirombak
dan menghasilkan sel baru yang masih berkualitas untuk menjalankan fungsi vital otak. Penelitian yang dilakukan kepada tikus yang menjalani diet puasa alternatif selama sebulan memiliki daya tahan yang lebih baik daripada tikus yang diberi makan setiap hari. Otak dan tubuh benar-benar bekerja lebih baik selama puasa. Fungsi kognitif, pembelajaran, memori, dan kewaspadaan semuanya meningkat dengan puasa. Sejak zaman Nusantara kuno, leluhur kita telah mengenal berbagai macam jenis puasa, dengan tujuan untuk meningkatkan energi spiritual, mencari ilham, ilmu kesaktian, dan lain sebagainya. Dan semuanya bermuara pada puasa sebagai sebuah syarat utama. Dalam beberapa agama dan kepercayaan, yang dipuasakan bukan hanya makan dan minum, tetapi juga pikiran, nafsu, dan emosi. Saat menjalani puasa, kita dilarang meluapkan emosi negatif berlebihan, seperti marah, dendam, iri dengki, dan lain sebagainya. Tidak hanya emosi dan pikiran negatif, kegiatan seksual maupun pikiran-pikiran seksual juga dipuasakan. Dengan mengistirahatkannya, tubuh akan mengalihkan energi yang besar tersebut ke fokus lainnya yang mampu menunjang produktivitas. Seperti yang dijelaskan Napoleon Hill dalam bukunya Berpikir dan Menjadi Kaya, di mana Napoleon Hill membahas khusus tentang transmutasi seks. Dia menjelaskan bahwa kita semua memiliki energi seksual yang tinggi di dalam diri. Transmutasi seksual dalam arti umum adalah kemampuan untuk mengubah atau menyalurkan energi terbesar dalam tubuh manusia, yaitu energi seksual menjadi bentuk lain, yaitu aktivitas pemikiran dan kreativitas lainnya, bukan lagi penyaluran dalam bentuk fisik. Ini sesuai dengan hukum kekekalan energi dalam ilmu fisika yang mengatakan bahwa energi tidak dapat diciptakan dan dimusnahkan, tetapi hanya dapat berubah dari satu bentuk ke bentuk energi lainnya. Jika kita mengumpulkan energi ini dan menggunakannya dengan imajinasi kreatif, menurut Napoleon Hill, kita akan bisa terlihat lebih mempesona dan menarik bagi orang-orang. Pesona ini dapat membantu memperoleh apa yang kita inginkan dengan meyakinkan orang-orang di sekitar kita. Energi seksual adalah salah satu energi manusia yang paling besar disebabkan intensitas dan daya dorong yang sangat kuat. Transmutasi seks adalah mengganti pikiran-pikiran tentang ekspresi ataupun kontak fisik ke dalam pikiran-pikiran lain yang ditujukan untuk daya kreasi luar biasa, seperti mengembangkan imajinasi, keberanian, kegigihan, dan kemampuan kreatif serta inovatif. Mempuasakan semua pikiran negatif, emosi negatif, dan seks akan meningkatkan energi besar yang selama ini terbuang sia-sia ke arah positif untuk mempercepat produktivitas dan pencapaian kesuksesan. Dengan membiasakan diri dengan emosi dan pikiran positif, juga akan membawa diri kepada ketenangan dan kejernihan hati, serta mata batin dan intuisi juga akan semakin tajam dalam melihat suatu peristiwa. Terlebih, jika saat puasa dikombinasikan dengan aktivitas kerohanian lainnya, seperti memperbanyak ibadah, berdoa, berzikir, meditasi, afirmasi, visualisasi, dan lain sebagainya, maka semua itu akan lebih mempercepat datangnya keajaiban-keajaiban dalam kehidupan Anda. Perintah-perintah agama pada dasarnya diperuntukkan untuk kebaikan manusia itu sendiri. Agama memberikan kisi-kisi kepada manusia bagaimana menjalani kehidupan dengan lebih baik. Jika dahulu manusia melakukan atas dasar iman tanpa mengetahui alasan secara pasti, seharusnya dengan berkembangnya sains dan terbukanya informasi, semakin menambah keyakinan kita terhadap Tuhan yang Maha Kuasa. Semoga info sederhana ini dapat bermanfaat bagi Anda.